Berhenti. Kejar secara terpisah. Kejar di mobil. Tuan Kato, orang ini sangat licik. Saya tidak berhasil menangkapnya. Bangsat, ya, ini semua kesalahan bawahan. Tuan Kato, bagaimana dia bisa tahu lokasi brankas? Dia pasti anggota partai bawah tanah. Hanya mereka yang punya rencana sehebat ini. Nianshan. Shifu, Kalian pergi lihat. kita ke sana. Pergi lihat. Kenapa lukanya parah sekali? Ambilkan air, Sherfu. Ambilkan obat luka. Ya, Air, Sherfu. Minum air. Shifu.
Tuan Kato, anak itu menuju ke Mingguang. Nona Keiko sedang memimpin orang untuk mengejar kuil Mingguang. Itu benar-benar nyata. Segera kumpulkan semua orang, bawa senjata. Ikut saya ke kuil Mingguang. Biksu, saya punya barang penting untukmu. Peta Yunsong yang rusak. Kenapa ada padamu? Saya menemukannya di kantor orang Jepang. Sepertinya Kato Koji sudah kembali ke Tianjin. Sudah lebih dari 20 tahun, dia masih ingin mencari sisa peta yang hilang. Ayah. Orang itu lari ke kuil Mingguang. Di dalamnya ada ahli bela diri tersembunyi. Hentikan mereka, ya. Tempat ini tidak aman, ikut saya. Ya, Kita ke sana. Nianshan, kamu segera antar Tuan Li pergi dari bukit belakang. tidak, Shifu, saya tidak pergi. Niansheng, kamu harus mengantar Tuan Li dengan baik. Lindanji Pita Yun Song, bagaimana kerennya? Jangan biarkan peta jatuh ke tangan orang Jepang. Wu Weiyong. Tak disangka kamu bersembunyi di sini. Tidak heran saya tidak bisa menemukanmu di mana-mana. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Sudah 25 tahun. Karakter pembunuhmu masih belum berubah. Tapi kamu berubah. Jadi penakut. Serahkan orang itu. Aku akan memberimu kesempatan. Dia sudah datang ke sini. Berarti dia punya hubungan dengan Buddha. Kuharap kamu bisa meletakkan senjatamu. Dan jangan lagi menciptakan pembunuhan. Pembunuhan. Di dunia ini, sebenarnya tidak ada yang baik atau buruk. Yang baik atau buruk itu adalah pandangan mata manusia. Seperti kata pepatah, tutup mata, dunia akan sama. Dunia sama atau tidak, pada akhirnya akan menjadi milik Kekaisaran Jepang. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Itu adalah hasil karma dari kehidupan sebelumnya. Jika kamu tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Silakan, Tuan. Nianshan. Niansheng, cepat pergi. Guru, mereka sekarang dalam bahaya. Aku harus kembali untuk menyelamatkan mereka. Nianshan. Yang paling penting sekarang adalah kita harus mengirimkan peta Yunsong. Dan informasi ini keluar. Jangan coba-coba membujukku, aku tidak akan melupakan jasa guru yang telah membesarkanku. Nian Sheng tidak akan pernah melupakannya. Jika aku bisa hidup dengan mengorbankan guru, itu adalah pengkhianatan besar. Nianshan. Enggak. Guru sudah berulang kali memperingatkanmu, jangan kembali dalam keadaan apapun. Kamu tahu, jika kamu kembali sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Aku tidak peduli. Nianshan. Tuan Li. Ayo, aku akan menggendongmu. Cepat cari tempat yang aman. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baik, aku akan menggendongmu. Kita pergi ke sana. Baik.
Kamu baik-baik saja? Istirahat dulu, aku akan mencari dokter untukmu. Nian Sheng, dengarkan aku. Kamu mengendangku. Kita berdua tidak akan bisa pergi. Informasi ini berhubungan dengan Qian Jinwei. Kamu harus ingat. Di dalam tas ini ada topi. Besok siang, kamu harus sampai di pelabuhan Yongxing. Catatan di dalam topi akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Jika kamu tidak menemukan orang yang kamu cari, besok lusa pukul 7 pagi, kamu harus sampai di Jalan Fumei. Ingatkah kamu dengan kedai teh Fuyun di Jalan Fumei? Di sana akan ada orang yang menghubungimu. Nian Shen, aku juga ingin memberitahumu. Kamu bukan anak yatim. Ayahmu bernama Bai Shaoren, dulu untuk melindungi gambar Yunsong. Dia dan ibumu tewas di tangan Kato Koji. Aku bukan anak yatim. Berapa banyak hal yang masih kalian sembunyikan dariku? Nian Shen, waktu sangat mendesak, aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak. Tapi musuh besar ada di depan mata. Gambar Yunsong di tanganmu juga hanya sebagian. Kamu harus menemukan bagian yang lain. Sebagai keturunan orang Tionghoa, kamu memiliki tanggung jawab. Untuk melindungi harta bangsa. Jangan sampai jatuh ke tangan orang asing, kamu ingat. Jika aku masih hidup, besok siang kita bertemu di dermaga. Tuan Li, Nian Sheng, cepat pergi. Cepat pergi. Di sana, kejar. Di sana, cepat. Serahkan gambar Yunsong. Ini bukan kepala sekolah Tian. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku akan mengunjungi sekolahmu dalam 2 hari ini. Silakan. Tang Xi memang terkenal sebagai bos di Tianjin. Sang berwibawa. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Kalau begitu aku akan langsung mengatakan, kami dari perkumpulan Naga Hitam dalam 2 hari. Akan ada sejumlah barang yang tiba di pelabuhan Tianjin. Saat itu, ingin meminjam dermaga milik Tuan Tang Xi. Tidak dipinjamkan. Kamu percaya tidak aku akan menembakmu? Ini wilayahku. Kamu pergi dari sini. Tuan Kato, di dalam kota Tianjin, ada beberapa markas partai bawah tanah. Sangat tidak biasa, tapi aku sudah menyuruh orang untuk mengawasi. Tapi sebagian besar sudah kosong, hanya dermaga Yongxing. Masih ada orang yang tidak biasa keluar masuk. Apakah rencana operasi berhasil? Partai bawah tanah ingin meninggalkan Tianjin. Ini tidak mungkin. Aku sudah berada di dermaga Yongxing. Mereka punya kemampuan sehebat apapun, sulit untuk melarikan diri. Pemuda yang bertarung denganku kemarin, kungfunya sangat hebat. Mungkinkah informasi itu ada di tangannya? Apakah kamu masih ingat wajah itu? Enggak.
Jika informasi itu banyak, besok dia pasti akan mengirimkan informasi itu. Awasi baik-baik pelabuhan. Begitu orang ini muncul, bunuh. Ya. Niansheng, aku juga ingin memberitahumu. Kamu bukan anak yatim. Ayahmu bernama Bai Zhaoren. Dulu, Untak Melandanji Lukisan Yun Song. Dia dan ibumu tewas di tangan Kato Koji. Kato Koji. Kamu membunuh orang tuaku. Sekarang, kamu juga membunuh guruku. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darahmu. Jika tidak membalas dendam ini, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Tuan Li, tenang saja. Aku akan melakukan apa yang kamu ajarkan padaku. Besok siang, aku akan pergi ke pelabuhan Yongxing untuk mengirimkan informasi itu. Peizai. Berita terbaru, berita terbaru. Baozi baru keluar dari oven. Berita terbaru, berita terbaru, berita terbaru. Jual koran, jual koran. Beri aku satu. Ini untukmu, Tuan. Jual koran, jual koran. Ini untukmu, untukmu. Naik. Lihat. Berhenti. Apakah ada sesuatu yang terjadi di pelabuhan ini? Bocah sialan. Serahkan peta. Dan aku bisa membiarkanmu hidup.
Sepertinya orang Jepang lagi membuat masalah. Bukankah ini wilayah ayahku? Berani-beraninya mereka berbuat semaunya. Untuk apa polisi itu ada? Apakah ada banyak orang Jepang di Tianjin? Ya, belakangan ini sangat banyak. Mereka sangat sombong. Orang Jepang yang menjengkelkan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku bilang, apa yang kalian lakukan? Berhenti semua. Aku bicara padamu. Berhenti. Bawa mereka semua kembali. Tunggu. Kami ini orang Jepang. Ada apa dengan orang Jepang? Aku kasih tahu, siapapun yang berani buat onar di sini, semuanya akan ditangkap. Tangkap orang yang menembak itu. Jangan lari. Bagaimana ini? Kenapa diam saja? Kejar. Ya ayo. Kejar. Cepat lari. Apakah di depan juga ada masalah? Pelankan mobilmu, hati-hati jangan sampai menabrak orang. Ada apa dengan Tianjin ini? Kok tidak aman sekali? Iya, akhir-akhir ini selalu seperti ini. Ayahku bilang, orang Jepang punya niat jahat. Dia menyuruhku menjauhi mereka, sebisa mungkin jangan cari masalah. Hari ini, kalau bukan karena ada Pak Wu yang menemani, ayahku tidak akan mengizinkanku keluar untuk menjemput kalian. Cepat lari. Hati-hati. Tidak takut mati ya? Kalian. Mobil. Berhenti. Kejar. Berhenti. Cepat kejar. Cepetan. Sini. Cepat.
Siapa kamu? Itu Nona ya? Kayaknya ayah. Cepat ke sana. Ayo, ayo, ayo. Kenapa belum pergi? Ayo, kita pergi. Tuan, silakan masuk. Ayo masuk. Tuan, hati-hati di jalan. Silakan duduk di sini. Mau pesan apa? Sedang teh. Oke, tehnya segera datang. Tehnya sudah datang. Silakan dinikmati. Aku suruh kamu makan, makan. Makan tapi tidak bayar. Berani-beraninya kamu makan. Aku suruh kamu makan, makan. Makan. Habisin semuanya. Makan.
Dia mencuri roti kukusku tanpa bayar. Memang salah dia mencuri barang kalian. Tapi bisakah kalian melepaskannya? Kamu bayar. Ini, ambil. Pergi. Ayo, ayo, pergi. Kakak, Antang. Kakak. Terima kasih. Adik, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Di sana, cepat kejar. Jangan lari. Berhenti, berhenti. 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 Cepat kejar. Berhenti. Kejar dia, cepat kejar. Kamu pergi ke Gang Beigang di kota Tianjin. Seseorang bernama Di Yunqi. Dia adalah paman gurumu. Di belakang telinga kirinya ada tahi lalat merah. Kamu harus mempercayainya, seperti mempercayai gurumu. Markas Komando Pertahanan Kota Tianjin. Seluruh kota Tianjin diberlakukan jam malam. Siapapun tidak boleh masuk, pelanggar akan dihukum militer. Mulai sekarang semua orang diperiksa di tempat. Penduduk kota yang memiliki identitas boleh lewat. Orang lain semua dibawa. Itu dia, cepat kejar. Kejar. Kenapa masih diam? Cepat kejar, baik. Berhenti. Kejar di mana? Jangan lari, serang. Kejar. Kamu adalah Halo. Apakah Shuang Er dan yang lainnya ada di rumah? Nyonya dan keluarganya sudah pindah semua. Kapan itu terjadi? Beberapa hari yang lalu.
Nona Schwanger bertemu perampok dan terluka. Nyonya merasa kota Tianjin tidak aman. Jadi mereka semua kembali ke kampung halaman di Guangzhou. Seluruh keluarga pergi. Ya, Terima kasih. tunggu. Kamu adalah putri keluarga Han. Ya, saya Han Meiyu. Ini adalah yang Nona Schwanger berikan sebelum pergi. Dia meminta saya untuk menyerahkan ini langsung kepadamu. Terima kasih banyak, Pak. Miu. Maafkan saya karena pergi tanpa pamit, situasi di Tianjin sangat tidak stabil. Saya benar-benar tidak ingin terlibat di dalamnya. Saya tinggal bersama ibu di Guangzhou. Tidak ada saya di sana. Kamu adalah teman terbaik saya. Siapa yang mengizinkan kalian buang air di sini? Ayah saya adalah komandan di sini. Mulai sekarang, saya tidak mengizinkan kalian buang air di sini. Saya tidak peduli komandan atau bukan, kami dari kelompok naga hitam. Saya akan buang air di mana saja yang saya mau. Buta matamu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Nona. Lepaskan saya. Pergi. 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 Lepaskan saya. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Terima kasih. Nona, di mana Anda? Nona, saya Xiao Cui. Dengar jawab saya ya, Nona. Ikut saya. Ayo. Nona. Di sana. Nona. Mana? Kejar ke sana cepat. Cek ke sana cepat. Di sana cepat. Ke sana cepat. Siapa kamu? Kenapa? Di mana-mana bisa melihatmu. Saya. Pak, seorang tersangka muncul di restoran. Kepang restoran ini. Saya. Ayo. Keluar, Hilya. Buka pintu cepat. Cepat keluar. Cepat. 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 Periksa orang di dalam keluar. Apa yang terjadi? Berteriak-teriak. Ketuk-ketuk apa sih? Ada apa? Nona, kenapa Anda di sini? Kenapa saya tidak bisa di sini? Lalu kamu di sini ngapain? Buronan masuk ke restoran ini. Kami sedang melakukan pencarian. Buronan. Cepat cari.
Cari dengan baik, cepat, 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 cepat pergi. Ya, Letnan Liu. Suruh mereka berdua berdiri di depan pintu. Aku tidak ingin diganggu lagi. Kecilkan suaramu. kalian berdua, lindungi Nona, dengar tidak? Ya, Makan lebih banyak. Siapa mereka? Kenapa mereka semua mendengarkanmu? Pokoknya mereka tidak akan menyakitimu. Ngapain banyak tanya? Belum kau ceritakan, kenapa dia ingin menangkapmu? Nona, lebih baik jangan tanya. Aku bukan buronan. Tapi sekarang, tentara dan polisi sedang melakukan pencarian di seluruh kota. Kamu sama sekali tidak punya tempat berlindung. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, bagaimana kamu bisa? Jika tertangkap lagi oleh tentara dan polisi, bagaimana jika mereka benar-benar menganggapmu sebagai buronan? Aku sudah tidak bisa memikirkan itu lagi. Asalkan bisa membunuh Kato Koji. Apapun yang terjadi setelahnya, aku tidak peduli. Katoko dari kelompok Kuraiwa. Bagaimana kamu tahu? Dengar dari ayahku. Jika aku membantumu menemukan keberadaan Kato Koji, bagaimana aku memberitahumu? Tidak usah repot-repot, Nona. Kejadian sebelumnya sudah membuatmu terluka. Aku sudah sangat menyesal. Nona, Nona. Aku punya nama. Kenapa selalu dipanggil Nona? Namaku Haneyu. Namaku Nian Sheng. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi ke Gang Beigang. Kamu tahu jalan ke Gang Beigang? Gang Beigang. Di sana banyak orang jahat. Mau apa kamu ke sana? Aku ingin menemui seorang sesepuh. Oh. Tapi, situasimu sekarang sangat tidak nyaman. Pasti akan diperhatikan banyak orang. Tuan Hong. Tuan Ono. Angin apa yang membawamu ke sini? Ada keperluan apa? Tuan Hong. Aku ingin minta tolong untuk menyelidiki seseorang. Nyawa siapa yang begitu berharga? Aku belum pernah melihat orang ini, pasti orang kecil. Kenapa sampai mengganggu kelompok Kurowa? Ada beberapa hal, Tuan Hong, lebih baik tidak perlu tahu. Kalau Tuan Ono tidak mau bicara, maka saya tidak akan bertanya lagi. Hong Ye, selain meminta bantuan kalian untuk mencari orang ini, ada satu hal lagi yang ingin saya minta. Kami dari perkumpulan Naga Hitam ingin meminjam dermaga kalian. Masalah ini mudah saja. Xie Jus telah melarang keras anggota Zhongitang. Siapapun tidak boleh berhubungan dengan orang Jepang. Saya bisa membantu. Hanya bisa membantu secara diam-diam. Karena Tuan Ono begitu tulus, baiklah, bisnis ini saya terima. Hong Yi. Ayo, ayo. Tuan Ono.
Apa yang kamu lakukan? Lantai 2 malam ini ada tamu penting, tidak dibuka, silakan. Lepaskan saya. Pergi, Lepaskan saya. cepat pergi. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Ayo naik, Lepaskan saya. tenang, Apa yang terjadi? cepat pergi. Lepaskan saya. Cepat. Lepaskan saya. Meisuk. Pergi sana. Apa yang kalian inginkan? Jangan mendekat. Kata Lau Wu, kamu masih perawan yang teguh. Aku suka tipe seperti kamu. Ayo, biar Daoye melayani kamu. Apa yang terjadi? Tolong, Tenang, lepaskan saya. pergi. Shiwa. Pergi. Shiwa. Lepaskan saya, Siuir. Memukulku, berani memukulku. Bunuh dia, Shuer. Kamu. Kamu dari mana sih? Itu dia, tangkap dia. Kalian pergi dulu. Sure, bertahanlah. Minggir, tangkap cewek itu. Shiwa. Lepaskan aku. Shiwa. Cepat. Sembunyi. Saudara, cepat masuk dan sembunyi. Mana orangnya? Lari lewat jendela. Kejar. Kepalamu. Aku sendiri yang pukul. Cepat pergi, cepat. Sini. Kak. Terima kasih sudah menolong. Sama-sama, adik. Aku kasih tahu ya. Orang-orang yang memukulmu itu sekelompok bajingan. Aku benci mereka. Ayo kita cepat masuk. Tidak, Kak. Aku takut merepotkanmu. Aku pamit dulu. Saudara, jangan buru-buru. Kamu tahu, tempat yang baru saja kamu rusak. Milik siapa? Itu wilayah Hongqi.
Aku kasih tahu ya, kamu baru saja menghancurkan tempat Song Yitang. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zhong Yitang itu tempat apa? Kalau ada kata, Zhong Yi, kenapa mereka masih memaksa orang baik jadi jahat? Kamu bahkan tidak tahu siapa Song Yitang. Pasti kamu pernah dengar tentang Master Tang Xi, kan? Wah, pantas saja. Sudahlah, saudara. Aku lihat kamu orang yang berani. Ayo kita cepat pergi. Saudara, silakan masak. Aku akan siapkan makanan dan minuman. Tunggu sebentar ya. Kak. Berdiri. Minggir. Kak, katanya, tapi tidak menemukan anak itu. Bangsat, sekelompok sampah. Bahkan anak kecil saja tidak bisa ditemukan. Anak itu terlalu hebat. Bagaimana kita bisa menemukannya? Tidak bisa ditemukan sama sekali. Master Dao, mungkin dia tidak lari jauh. Cari, gali tanah sedalam 3 kaki juga harus menemukannya. Guru kehilangan nyawanya untuk melindungi gambar Yun Song. Emerly tidak diketahui keberadaannya. Orang Jepang terus mengejar tanpa henti. Mungkinkah peta ini benar-benar peta harta karun bernilai miliaran? Ingat kata Master. Di tubuhku, ada tato gambar pemandangan gunung dan air. Aku merasa ada hubungannya dengan setengah peta ini. Peta ini persis sama dengan tatoku. Tapi ini hanya setengah peta. Setengahnya lagi. Di mana ya? Tatoku. Siapa yang mentatonya? Saudara, Kakak. aku buatkan 2 Heidenggen Kessel. Silakan makan. Terima kasih banyak. Jangan sungkan, cepat-cepat. Kakak. Kepalamu tidak apa-apakan. Adik kecil. Dengan ilmu silat sehebat ini, benar-benar membuat kekagum. Karena kita berjodoh. Ini jodoh kita sebagai saudara, ayo. Aku duluan menghormatimu 1 gelas. Kakak, adik tidak pernah minum alkohol. Laki-laki mana mungkin tidak minum, aku habiskan dulu. Kamu cukup tunjukkan sedikit niat saja. Kakak. Bagus, memang orang yang berkarakter. Orang bernama Kong tidak salah menilaimu. Ayo makan-makan. Kamu juga makan. Jangan sungkan. Ada apa saudara? Kepalaku pusing sekali. Tidak apa-apa kan? Kakak. Kalau begitu aku istirahat sebentar dulu. Ayo, aku bantu kamu. Pelan-pelan ya. Ayo.
Sekelompok orang tidak berguna. Memalukan Kekaisaran Jepang, benar. Tuan Kato, tenang saja, saya pasti akan segera. Menangkap pemuda Cina itu tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Kato, barang yang Anda minta sudah ditemukan. Tuan Kato, orangnya di dalam. Bukankah kamu bilang dia bisa tidur sampai besok siang? Ya, bukan. Tuan Kato, kamu harus percaya padaku untuk memancingnya masuk. Aku sudah mengeluarkan banyak usaha, lihat luka di kepalaku. Sampai sekarang masih pusing. Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Tuan Kong, aku benar-benar percaya padamu. Sudah bekerja keras. Ayah, Tembok rumah Tuan Kong tingginya 3 meter. Orang ini bisa dengan mudah melewatinya tanpa bantuan apapun. Terlihat orang ini sangat terampil. orang yang terampil sekalipun jika melawan Kekaisaran Jepang pasti akan mati. Untungnya aku melihatmu di jalan. Jika orang Jepang atau polisi melihatmu, itu akan merepotkan. Kakak, kamu baik-baik saja? Kamu sangat hebat. Jika aku setengah hebatnya kamu, aku tidak akan seburuk ini. Terima kasih kakak, sudah menyelamatkanku lagi. Namaku Haiwa. Bagaimana aku memanggilmu? Aku Nian Sheng. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Nian Sheng. Oh ya, para polisi militer dan preman Jepang itu. Kenapa mereka menangkapmu? Aku difitnah. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Aku melarikan diri saat mereka tidak memperhatikan. Tapi adikku masih di dalam. Itu adikmu? Kenapa dia bisa ditangkap dan dibawa ke tempat seperti itu? Semua karena aku tidak punya kemampuan. Ayahku tidak bisa membayar hutangnya pada majikan. Majikan itu mengirim orang untuk menangkap adikku. Kemudian aku dengan mereka menjualnya ke pedagang manusia. Aku mengejar dari desa ke Tianjin, mencari-cari. Sudah hampir sebulan mencari. Tidak disangka, mereka menjual adikku ke tempat seperti itu. Mereka banyak orangnya. Menerobos seperti ini tidak ada gunanya. Aku tidak peduli ada gunanya atau tidak. Paling-paling aku menggerbangkan nyawaku. Aku harus menyelamatkan adikku. Kakak, kamu mau kemana? Kamu tunggu di sini. Pahong, lihat cewek ini. Bagaimana? Ini yang baru kami cari hari ini.
Kalau mau selamat, jangan bersuara. Siapa pahlawan ini? Siapa namanya? Aku mengerti. Bantuan darurat di dunia persilatan, ya? Ayo, ambil semuanya. Aku tidak mau uang. Aku mau orangnya. Oh, ternyata mau orangnya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak mau kamu. Aku mau cewek yang bernama Siuer. Pahlawan besar. Di klub malam Howman, banyak cewek cantik. Kenapa harus yang siwer itu? Jangan banyak bicara. Bawa orang itu ke sini. Kalau ada satu helai rambut Siuer yang rontok, aku akan membuatmu membalas 2 kali lipat. Mungkin kamu belum tahu. Klub malam Howman ini, itu tempatnya Tuan Tangsi dari Zhongitang. Kamu ini jelas-jelas melawan Tuan Tangsi dari Zhongitang, ya? Aku tidak peduli kamu Tuan Tangsi atau Tuan Tangwu atau... Kamu ikut aku. Oh, Ayo pergi. Orang yang Anda minta sudah dibawa. Beritahu si Tuan Tangsi itu, namaku Bai Niansheng. Tuan Tangsi. Manager Jiguzi. Kong Wentao. Baru-baru ini, dia mencari gulungan lukisan bernama Yun Song Tu. Tuan Tangsi. Lanjutkan, semua orang di Tianjinwei tahu. Bos di belakang Kong Wentao adalah orang Jepang. Kamu bilang dia sekarang terburu-buru mencari keberadaan harta ini. Aku rasa di sini ada sesuatu yang misterius. Sudahkah polisi menangkap orang ini? Pelem. Orang ini punya kemampuan. Kemarin di Jalan Fumei, dia langsung memukul polisi. Beberapa ronin Jepang mengejarnya, tapi dipukuli sampai babak belur. Temperamennya meledak, kemampuan bertarungnya hebat. Pasti ada later belakang besar. Tapi dia pergi ke klub malam Howman kita. Si Scar yang jaga tempat itu kena masalah besar. Pak 4. Anak ini berani merusak wilayah kita. Anak buah Hongki memang sudah biasa sombong. Sudah saatnya ada yang memberi pelajaran. Betul, betul, betul. Sampaikan pesanku. 36 pos di pelabuhan air dan darat. Harus menemukan anak itu sebelum polisi. Hidup atau mati, dia harus ditemukan. Pak 4. Ini jelas-jelas melawan polisi. Apa tidak masalah? Paman Siang. Biksu Wu Wei dari kuil Mingguang. Nama aslinya adalah Wu Weiyong. Kamu belum pernah dengar? Wu Weiyong adalah pemimpin 4 macan Jinmen dulu. Dia adalah saudara sehidup semati Pak 4. Jadi aku harus menemukan anak ini. Jika dia yang membunuh kakak seperguruanku, aku akan menyiksanya sampai mati. Jacob Buchan. Aku akan melindunginya. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Mengerti. Di sana.
Ke, Shihua, ke, Shihua. ke. Jangan nangis, jangan nangis. Biar kakak lihat, mereka tidak menyakitimu kan? Tidak. Saudara, Tianjin bukan tempat tinggal yang aman untuk kalian. Menurutku lebih baik bawa Siwer pulang dulu. Kak Nianshan. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku dan Siwer. Sekarang sudah tidak punya rumah, mulai sekarang aku akan mengikutimu. Kamu hanya perlu bilang, aku Heiwa siap berkorban apapun. Sekarang Siwer rela melakukan apapun untukmu. Biarkan kami tinggal di sisimu. Jaga baik-baik adikmu, jika ada masalah datang ke Gang Beigan cari aku. Aku pergi dulu. Ayah, kami baru dapat kabar, anak itu datang ke klub malam Haomen. Menyelamatkan seorang gadis. Saya Pa? Itu gadis yang baru saja dijual ke sana beberapa hari lalu. Carry tahu apa hubungan mereka. Kamu hati-hati. Ya, Kakak Niansheng, aku berjanji akan membantumu mencari Kato. Sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengikuti ayahku, dia akan membawamu ke Kato. Tapi, jangan sampai kamu bertindak sembarangan. Tuan Kato. Untuk menangkap pencuri kecil. Kamu malah mengundang makan. Bahkan memberi hadiah. Ini untuk apa? Komandan Han. Orang ini terlibat dalam kasus pembunuhan dan sangat kejam. Jika tidak segera ditangkap, mungkin kota Tianjin tidak akan aman. Menurut yang aku tahu, Ebot Kuel Mingguang dibunuh. Ini hanya kasus perampokan dan pembunuhan. Bukan seperti yang dikatakan Tuan Kato, sebuah insiden diplomatik. Aku sedang berpikir, mungkinkah ada rahasia lain di balik ini? Sejujurnya, Abot Wei dari Kuil Mingguang adalah teman baikku selama bertahun-tahun. Kami berdua sangat menyukai seni lukis dan kaligrafi. Bertahun-tahun yang lalu, aku secara tidak sengaja mendapatkan sebuah lukisan dari seorang jenius aneh di awal dinasti Ming, Zhuji Sanren. Setelah membelinya dengan harga mahal, aku langsung menyimpannya di tempat Abot Wei. Seperti yang dikatakan Komandan Han, benda yang sangat penting itu adalah lukisan ini. Tak disangka, teman, untuk mendapatkan lukisan ini, bahkan membunuh Abot Wei. Jadi, aku harus menangkap orang ini dan mengambil kembali lukisan itu. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Tuan Kato. Orang Cina punya sebuah pepatah. Jangan mengejar musuh yang sudah terpojok. Ada juga pepatah kuno. Anjing yang terpojok pun bisa menggigit. Kamu bilang. Beberapa hari ini, si pembunuh terus beraksi, melukai orang. Pasukan pertahanan kota, demi urusan pribadimu, sudah bertindak keras. Kamu bilang, untuk apa menggunakan kekuatan besar untuk hal kecil? Aku mengerti. Hanya berharap Komandan Han terus memperlakukan penjagaan ketat. Penangkapan si pembunuh, biar orangku yang menanganinya. Semoga Komandan Han bisa membuka pintu kemudahan.
Komandan Han. Aku dengar dari beberapa warga Jepang, nona besar dan buronan itu. Teman baik. Apa maksudmu? Apa hubungannya putriku dengan orang-orang itu? Aku hanya dengar-dengar. Jika nona bisa memberikan petunjuk, itu akan membantu menangkap pelaku. Komandan Han, tergantung bagaimana Anda membantu. Miu. Lihat ini, kamu kenal? Kak Nian Sheng. Aku kenal. Tidak heran mereka bilang kamu melindungi pelaku. Ternyata kamu benar-benar kenal. Kamu tahu siapa dia? Ini adalah buronan yang membunuh guru demi uang. Orang yang tidak tahu malu. Ayah, kalian semua salah paham padanya. Semua kejahatan itu dilakukan oleh orang Jepang. Bagaimana mungkin dia? Meiyu, dengarkan ayah. Apa ayah akan menyakitimu? Kamu masih muda dan belum banyak pengalaman, kamu tahu betapa kejamnya dunia ini. Kamu menjadi? Banyak hal yang tidak kamu pahami. Aku tanya kamu. Kalau kamu kenal orang ini, kamu tahu di mana dia? Aku mana tahu di mana dia? Kamu benar-benar tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Berani kamu bilang tidak tahu? Ayah lihat, 2 kali putri dalam bahaya. Dia yang menyelamatkan. Aku terhindar dari bencana. Kamu harus berterima kasih padanya. Kenapa malah ingin menangkapnya? Dasar anak nakal. Kenapa kamu tidak mengerti? Pikirkan baik-baik. Siapa kamu? Putri Komandan Pertahanan Kota. Siapa di Tianjin yang tidak kenal? Kamu tahu kenapa? Dia ingin memanfaatkanmu, mendapatkan simpatimu. Pikirkan. Kalau begitu, kenapa setiap kali dia menyelamatkanku? Dia selalu pergi dan tidak pernah meminta apa-apa? Ini justru menunjukkan bahwa orang ini licik dan licik. Dia ingin menangkapmu dengan cara ini. Kamu mengerti? Pokoknya, aku percaya apa yang dikatakan Kak Nian Sheng. Ayah. Aku tidak peduli. Nanti kamu suruh mereka mencabut surat buronan itu. Kamu. Kalau aku tidak ditanya. Jangan macam-macam. Kamu mau apa? Aku terlalu memanjakanmu, ya? Aku terlalu memanjakanmu, ya? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu yang menjamin, padahal aku adalah putri seorang komandan pertahanan kota. Menjamin seorang pembunuh. Jika tersebar, bagaimana ayah bisa menjaga wajahnya? Seseorang datang. Kamu pergi ke Cheng Jiantian. Setiap kompi kirimkan 1 regu untukku. Cari si bajingan ini sampai ke lubang tikus. Ayah. Ya. Halo. Kato Hiroshi. Akhirnya datang juga. Aku datang hari ini untuk membalas dendam guruku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Baik. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas dendam gurumu. AO-NAK. Serang.
Kamu adalah Nian Sheng. Paman Guru. Nian Shen. Paman Guru. Akhirnya aku menemukanmu. Sepertinya lukamu cukup parah. Kamu perlu istirahat di sini untuk sementara waktu. Aku akan mencari Kato. Kamu hebat. Tidak heran kota Tianjin jadi kacau belau belakangan ini. Dengar-dengar ada yang menerobos pos pemeriksaan, memukul polisi, dan membuat keributan di pelabuhan. Ternyata semua itu ulahmu ya. Jelas-jelas orang Jepang yang membunuh guru dan membakar kuil mingguan. Malah menuduhku sebagai pelakunya. Aku tidak bisa menerima ini. Siapapun dia, asalkan berani menghalangiku membalas dendam. Aku akan bertarung mati-matian. Bagus. Klub malam milik Tuan Tang Xie juga kamu yang hancurkan. Ya, memang. Kenapa? Aku tidak suka mereka berkolaborasi dengan orang Jepang. Di balik itu mereka juga melakukan bisnis yang tidak jujur. Tidak mungkin, Tuan Tang Xie selalu membenci orang Jepang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Siapapun yang berurusan dengan orang Jepang, aku akan marah. Komandan Han mengerahkan begitu banyak orang, tapi tidak bisa menemukan seorang bocah. Ayah. Nian Sheng tiba-tiba menghilang. Seperti udara yang menguap, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tuan, mungkinkah itu Komandan Han? Diam-diam menyembunyikan anak itu. Lalu datang ke kita untuk menaikkan taruhan dan bernegosiasi. Tidak mungkin, Komandan Han ada di tangan saya. Dia tidak akan berani, Hong Tianshou dari Zhongyi Tang. Mengambil Petanggan emas kita. Kalau dia mengambil uang tapi tidak melepaskan orangnya, kita akan membunuhnya, kalau kurang, kita tambah lagi. Asalkan dia menyerahkan orangnya. Apapun syaratnya, kita setuju, ya. Sekarang di luar sana, ada banyak pencarianmu. Di sini pun bukan solusi jangka panjang, sekarang menyelamatkan nyawamu adalah yang paling penting. Nian Sheng, aku akan ceritakan sedikit tentang masa lalu. I am you. Dan Wu Weiyong, yang juga gurumu, Tang Xie. Dan aku adalah saudara angkat, dulu dikenal sebagai 4 macan Jinmen. Ayahmu adalah yang kedua. 25 tahun yang lalu, Wu Weiyong sebagai kakak tertua, mengkuker rambat dan mengasingkan diri, masak ke dunia Buddha, dengan nama Dharma Wei. Tang Xie menguasai pelabuhan Tianjin, mendirikan Zhongyi Tang. Aku yang ketiga, tidak berbakat, hanya bisa berkeliaran di pasar. Menemani diri dengan alkohol. Dulu kita tahu betapa pentingnya petayun song untuk keselamatan orang tuamu. Tidak ada yang tahu tempat persembunyian mereka, Nian Sheng. Sekarang hanya ada satu tempat yang bisa menjamin keselamatanmu. Di mana? Songhai Ai Tang. Nian Shen. Sangat mirip. Sangat mirip dengan kakak kedua, Nian Shen. Mulai sekarang kamu tinggal di sini, paman ketiga jamin. Seluruh kota Tianjin, tidak ada yang berani menyentuhmu. Cepat, sujud kepada paman keempat. Paman keempat. Cepat bangun, cepat bangun. Kapan kamu menjadi murid Wei?
Sejak aku ingat, aku selalu di sisi guru. Aku selalu mengira aku yatim piatu. Tentang ayahku, guru tidak pernah membicarakannya. Kakakmu sangat teliti, sampai bisa menyembunyikan ini dari kita. Sudah membesarkan anak kakak kedua, sampai sebesar ini. Baik, Nian Sheng duduk. Ayo. Ceritakan padaku, apa yang terjadi dengan surat buronan itu? Tenang, Tuan Tanaka, tolong sampaikan pada Kaisar. Saya akan segera menemukan informasi, saya jamin. Kelancaran rencana Misty Pine. Ya. Tuan Kato, ada kabar dari dermaga. Barang kita sudah sampai. Pastikan dijaga baik-baik, jangan sampai ada masalah ya. Ayo bantu. Baik. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Pergi. Benar-benar sial. Siang bolong, kok bisa barang hilang? Jangan marah Tuan Do, saya jamin. Bukan para kuli ini yang mencurinya, bahkan jika Anda meminjamkan mereka 100. Mereka tidak berani menyentuh barang Tuan Shou dan Tuan Dao, lalu menurutmu, kemana perginya barang ini? Ini. Saya juga tidak tahu. Dengarkan baik-baik, jika barang ini tidak ditemukan kembali, aku akan membunuh kalian. Jika aku tahu siapa yang menyentuh barangku, aku akan memotong uratnya. Orang Jepang ini baru saja mau menerima barang ini. Tiba-tiba barangnya dicuri. Barang ini tidak mungkin berjalan sendiri, pasti masih di kota Tianjin. Lagi pula, berapa banyak rumah opium di kota Tianjin? Kita semua tahu bagaimana masuknya, kan? Pisak. Aku akan bawa orang periksa rumah demi rumah, pasti ketemu. Kamu mau periksa apa? Barangnya tidak usah. Bukan aku salah apa lagi? Tuan Tangsi sudah berulang kali memperingatkan. Agar saudara-saudara tidak terlibat urusan candu, kamu malah besar-besaran memeriksa. Masih mau hidup? Diam-diam memeriksa. Kamu diam-diam apa? Kamu diam-diam kapan bisa menemukan barangnya? Jika Tuan Tang Lausi tahu hal ini, kita semua bisa mati. Mengerti? Tapi aku mengerti. Kaya dalam bahaya, tunggu sampai aku punya modal. Aku juga bisa jadi tuan rumah. Cepat periksa. Tahu. Hei Tai. Selamat, Tuan Si.
Nianshan, bagaimana tidurmu tadi malam? Ini malam terbaik yang saya alami dalam beberapa hari ini. Saya sudah menemukan penjahit untuk mengukur ukuranmu. Piet beberapa set pekain baru. Tidak perlu, Paman keempat. Saya merasa nyaman dengan pakaian ini. Pak keempat, Penjahit akan segera tiba. Niansheng, ini Paman Siang. Kalau ada masalah, bicaralah dengannya. Sama seperti berbicara dengan saya. Paman Siang. Tuan Muda Niansheng. Paman Siang, apakah undangan untuk Komandan Han sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Bagus, ayo duduk. Kita sudah sepakat. Kita masing-masing mengurus bagian kita. Kamu hanya perlu mengurus masalah bongkar muatan. Sekarang ini sudah menarik perhatian Brother Dao dari Zongi Tang. Saya sudah dikenal di pelabuhan. Kalau tertangkap, semuanya akan berantakan. Kamu baru datang. Kalau ada masalah, tidak akan bisa dilacak asalnya. Hari ini, bos Jia dari toko opium di Binjiang, Dao ingin melihat barangnya. Saya sudah membantumu menghubungkan, kamu hanya perlu mengirimkan barangnya. Bagi hasil 50-50. C7. Jenga Tidak. C7. Pak keempat, ini adalah bahan terbaik dari toko kami. Semuanya di sini, mana yang cocok? Paman keempat, Paman Siang, saya sudah terbiasa memakai kain kasar di kuil. Bahan bagus itu sebenarnya tidak nyaman bagi saya. Pakaian yang tadi itu sudah cukup. Bagaimana kalau saya memakainya untuk diperlihatkan kepada Paman keempat? Anak ini, sama seperti ayahnya, cepat marah. Lihat, itu toko yang sudah saya hubungi. Nanti sebut nama saya saja, cepat pergi. Tidak ikut denganmu, saya akan pulang, pergi. Kamu harus menunggu di sini, kamu harus menunggu di sini, cepat pergi, cepat pergi. Tunggu saya ya, cepat pergi. Tangkap dia. Kalian siapa? Mau apa? Lepaskan saya. Masuk. Kakak, Mau apa? biarkan saya masuk. Cepat pergi, minggir. Kakak, biarkan aku masuk, Bang. Kalau ada urusan, temui aku di Gang Beigang. Pak Dao. Pak Dao, ini salah paham. Aku ini berani mati. Tapi tidak berani mengambil barang dari orang lain. Jangan coba-coba mengalihkan perhatianku. Dari mana asalnya anak ini? Kalau ada barang murah, mana mungkin kamu nolak? Tidak berani. Tidak berani. Saya tidak berani. Penkan. Kamu ini dari mana? Barang ini dari mana? Pukuli sampai mati. Parenti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kalian memukuli orang? Kenapa? Karena kamu ini terlalu bodoh. Aku. Jangan pikir kamu bisa licik. Mencuri barang Pak Shou tanpa ada yang tahu. Para kakak, aku tidak melakukannya, masih keras kepala. Aku benar-benar tidak tahu, bos Jia dari rumah opium sudah bilang. Barang itu yang kamu curi, aku benar-benar tidak tahu, Kak. Aku benar-benar tidak tahu, ini tidak ada hubungannya dengan aku. Sopir, berhenti. CUR. Kek Nianshan. Kakakku ditangkap oleh Daoba dan dibawa ke rumah opium. Sekarang aku tidak tahu bagaimana kondisi kakakku. Bisakah kamu menyelamatkan kakakku? Kamu pulang dulu, aku akan segera menyelamatkan kakakmu. Tuan, mau merokok di ruang utama atau di bilik? Di atas sana ada orang-orang dari Zongi Tang, Pak Dao dan mereka tidak bisa kamu lawan. Heiwa. Kamu masih berani datang ke sini, pukuli dia.
Kamu berani melawan kami, Song Yitang tidak akan membiarkanmu. Tuan Tangsi terkenal jujur dan terhormat. Kenapa Zhong Yitang punya sampah seperti kalian? Kak Nianshan. Kamu pulang dulu, nanti aku tanya lagi. Gosheng, Gosheng, Gosheng. Gosheng, Bangun, Gosheng. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Bangun, Gosheng. Ayo, ayo, dia sudah bangun. Gosheng, katakan padaku, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Zhong Yitang, Hong Qi dan mereka tahu aku menyentuh barang mereka, jadi... Lagi-lagi sampah-sampah ini. Kalian tahu candu merusak diri sendiri dan orang lain. Kenapa masih mencari uang darinya? Kakak Niansheng kami. Kita berdua cuma mau cari uang aja kan? Terus kerja dengan tenang gitu? Kalian sembunyikan di mana? Masih nggak mau ngomong ya? Aku sarankan, cepetan cari barang itu dan kasih tahu Xie. Hei Wa, denger nggak? Ayo. Bangun. Shiua. Niansheng, minum dulu. Iya Niansheng, capek minum dulu. Aku cari makanan dulu. Sapeten. Lihat mulutmu kering, ayo. Ayo. Jangan gerak. Bukannya harus jadi orang yang jujur? Kenapa masih main-main sama barang begini? Niansheng, aku bilang. Aku setiap hari kelaparan. Gimana mau ngurus adik? Awalnya mikir kalau ini berhasil, ada uang. Aku nggak perlu hidup kayak gini lagi. Hei Wa, kalau masih mikir kayak gitu, Niansheng, aku lupa nanya, kalian mau makan apa? Apa aja, cepetan. aku terpaksa putus hubungan sama kamu. Karena aku nggak mau bantu kamu lagi buat hal kayak gini, ngerti? Niansheng, aku tahu salah. Tapi jangan kasih tahu si Wer ya. Siyi. Sie, aku duluan ya. Nianshan. Kamu bukan orang luar duduk. Hong Qi, aku pernah bilang. Semua orang di Zhong Yitang. Nggak ada yang boleh berkhianat sama Jepang tanpa sepengetahuan aku. Kalian tahu konsekuensinya kan? Kenapa Yongxing dok ngasih barang ke Jepang? Perlu aku jelasin lebih jelas? Aku ngomong sama kamu.